kasih Kiara Basyakara ya Ralayana Kiara Basyakara ya Ralayana. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Kiara Basyakara Ku tetap percaya rancangan-Mu hadiratmu penuhi kami Tuhan selalu Tuhan Yesus Kau setia. Mari kita angkat kedua tangan kita bagi Tuhan. Ku mengucap Syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Mari sekali lagi belum semuanya angkat tangan bagi Tuhan. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. tetap percaya Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus Kau berindah. Sebab rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus Kau sekali lagi katakan sebab rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus Kau terindah. Mari kita angkat kedua tangan bagi Tuhan Yesus. Pada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati indahnya kasih Tuhan. Sehabis hujan ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu dilewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sekali lagi katakan aku ada hari ini karena Tuhan baik, bukan karena kekuatan kami Tuhan dan teramat baik bagiku. Haleluya. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sebab indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Haleluya, haleluya. Yang percaya bahwa kasih Tuhan lebih indah dari pelangi. Haleluya. Mari katakan kiri kanan Bapak Ibu, mari kita mengucap syukur senantiasa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita mau tetap bersyukur. Sebab Tuhan baik. Masalah datang silih berganti, sebab Tuhan baik. Mari kita mengucap
mengucap syukur. Kita terima kasih kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu semuanya kita berjoget bersama-sama di hadapan Tuhan, bersuka cita. Haleluya. Isu tempe awan mangan tempe, atur suwon. Sore tahu bengi mangan tahu, atur suwon. Sekali lagi katakan, isu sewu awan oleh sewu, atur suwon. Sore nganu bengi gak bisa turu, atur suwon. Mari katakan, atur suwon, atur suwon. Gusti Yesus kula matur suwon, matur suwon, matur suwon. Gusti Yesus kula matur suwon. Mari oma-oma kita berjoget bagi Tuhan. Isu tempe awan mangan tempe, matur suwon. Haleluya. Sore tahu bengi mangan tahu, matur suwon. Isu sewu awan oleh sewu, matur suwon. Haleluya. Sore ngelu bengi gak iso turu, matur suwon. Katakan, matur suwon, matur suwon. Gusti Yesus kula matur suwon, matur suwon, matur suwon. Gusti Yesus kula matur suwon. Haleluya. Pujian ini sangat memberkati saya. Bahwa benar, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, siang kita pusing, malam gak bisa tidur, banyak masalah yang terjadi, tapi jangan lupa kita harus tetap percaya kepada Tuhan, Sang Pencipta hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, isu tempe awan mangan tempe, matur. Mari dari hati kita nyanyi bagi Tuhan. Sore tahu bengi mangan tahu, matur suwon. Haleluya. Isu sewu awan oleh sewu, matur suwon. Sore ngelu bengi gak iso turu, matur suwon. Amin. Matur suwon. Terima kasih Tuhan. Gusti Yesus kula matur suwon, matur suwon. Haleluya. Matur suwon. Gusti Yesus kula matur. Mari musik memuji Tuhan. Mari kanan kiri kanan Bapak Ibu. Matur suwun Gusti Yesus. Terima kasih Tuhan untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Mau makan tempe aja, mau makan tahu saja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Matur suwun, matur suwun. Katakan, mari kita angkat tangan bagi Tuhan. Matur suwun, matur suwun. Gusti Yesus kula matur. Sekali lagi matur suwun. Yeah, matur suwun. Gusti Yesus kula matur suwun, matur suwun, matur suwun. Gusti Yesus kula matur suwun. Jemaat Tuhan sendiri katakan matur suwun. Mana suaranya? Gusti Yesus kula matur suwun, Amin. matur suwun, matur suwun. Gusti Mari Yesus sama-sama nyanyikan bagi Tuhan. Matur suwun, matur suwun. Gusti Yesus kula matur suwun, matur suwun, matur suwun. Gusti Yesus kula matur suwun. Gusti Yesus, Yesus kula matur suwun. Gusti Yesus, katakan kula matur suwun. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak karena Tuhan dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak kepada Tuhan. Mari katakan, haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah sekali lagi bersorak.
perisai hidupku. Bersoraklah, hey, hey. bagi Tuhan. Dialah perlindunganku. Katakan, Dia yang sembuhkan segala sakitku. Katakan dengan iman, Dia yang lepaskan segala bebanku. Haleluya, Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Oh, oh, oh. Bersoraklah, hey, hey. Bagi Tuhan. Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah, hey, hey. Bagi Tuhan. Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan. Amin. Dalam nama Yesus kita sudah sembuh. Amin. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Oh, oh, oh. Bersoraklah, hey, hey. Bagi Tuhan. Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan. Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau perlindungan kami, kota benteng kami. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala, opa-opa semuanya teman-teman. Haleluya. Haleluya. La 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la la la, mari kita menari bagi Tuhan Yesus. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, hey, hey. Bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapalah? Sekali lagi katakan, dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersorak-soraklah, bersuka di hadapannya. Serukanlah, ya, Nama Tuhan. oh, yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan? Mari kita dengar suara Tuhan. Terdengar suara Tuhan dari Sion. Terdengar suara kemenangan dari umat yang telah menang. Haleluya. Terdengar suara, kami dengar suara-Mu Tuhan dari
hidup kami. Suara, sorak kemenangan yang tadi menang. Mari musik memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik bagi kami Tuhan. Kau menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Tuhan dari Sion terdengar suara kemenangan dari rumah yang tadi menangkan, dari rumah yang tadi menangkan. Haleluya. La 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Haleluya. Mari berikan sorak kemenangan bagi Tuhan Yesus. Allah yang dahsyat Tuhan. Mari siapkan hati kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari ucapan syukurmu bagi Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Haleluya. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur punya Yesus yang sungguh baik. Ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari jemaat Tuhan sendiri nyanyikan bagi Tuhan. Aku ada hari ini. Aku ada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau baik, sangat baik, teramat baik. teramat baik bagiku. Sayangku bersamamu ku lewati, indahnya kasih Terima Tuhan kasih Tuhan. seperti Terima kasih pelangi. Tuhan. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Haleluya. Alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti
Tuhan, kita nanti akan mendoakan seluruh pelayanan Tuhan yang akan melayani sepanjang tahun 2025. Biarlah kita semua siapkan hati kita untuk mendoakan, dan seluruh para pelayan yang akan melayani sepanjang tahun 2025 memperoleh hikmat, memperoleh kuasa daripada Tuhan, sehingga mereka melakukan pelayanan dengan hati seorang bapa, hati seorang hamba, dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai dengan kuasa-Nya, sehingga pelayanan yang dilakukan akan mendatangkan berkat bagi jemaat yang dilayani dan juga berkat bagi yang melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melakukan doa untuk seluruh pekerja GBI Kunci Daud tahun 2025. Silakan duduk. Silakan Pak Heri. Berikut daftar koordinator maupun pelayan Tuhan yang akan didoakan. Saya panggil untuk maju ke depan menghadap ke jemaat. Penatua jemaat, Bapak Pendeta Pratama Gana Sugata, Opa Gana, Bendahara Ibu Erlina. Tidak bisa hadir kemarin, bilang sama saya. Tolong dibantu Opa Gana kemana ya? Oh ya. Kantor dan administrasi, saya Heri Trismono dan Bapak Francis Haan. Kemudian Bapak Suyanto tidak bisa hadir karena masih sakit. Departemen Digital Media, Bapak Yudi, izin. Itu, Yudi Ada. Oh. Silakan maju Pak Yudi. Seksi Bidang Media, Saudari Marta Kristina. Seksi Ibadah Umum, Patrick Luciano. Seksi Ibadah Youth, Shalom Mita. Shalom Mita tuh namanya. Departemen Bidang Ibadah, Bapak Gembala. Ibadah Umum, Heri. Ibadah Doa Fajar, Bapak Fendri Paliama. Seksi Asyar, Bapak Gembala. Departemen Bidang Ibadah Pemuda dan Anak, Bapak Gembala. Seksi Ibadah Youth, Jessica Stefani. Seksi Ibadah Kids, Ibu Eni. Departemen Bidang Praise and Worship, Bapak Budiman Hardi. Seksi PW Doa Malam dan Doa Fajar, Bapak Frans Haan. Seksi PW Youth Kunci Daud, Timotius Owen. Seksi PW Kids, Ibu Eni. Departemen Wanita, Seksi Ibadah WKD, Ibu Oni Kristinawati. Seksi Keluarga, Lansia dan Diakonia, Ibu Irin. Departemen Pria, Ibadah KDMC, Bapak Chandra Fergianto. Seksi Pengajaran, Bapak Gembala, Bapak Heri dan Bapak Frans. Mari saya minta jemaat kita bangkit berdiri, kita doakan. Ini adalah saudara-saudara kita yang melayani, dan nanti dari saudara-saudara kita ini akan membentuk tim sendiri. Ya, saya minta semua angkat tangannya, kita doakan mereka bersama-sama. Boleh Bu Justin yang senior-senior maju ke depan Bu, silakan. Ayo Bu Irin, kalau maju ke depan silakan. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau melihat seluruh pelayan GBI Kunci Daud tahun 2025, mereka berdiri di depan kami. Mereka sepakat sehati sepikir untuk melayani di GBI Kunci Daud. Mereka adalah orang-orang yang mempersiapkan diri mereka untuk melayani. Dan kami tahu Tuhan, kasih daripada Engkau turun atas mereka. Sehingga mereka mempersiapkan diri mereka untuk melayani. Dan kami percaya, kami doakan mereka pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin mereka. Kasih Tuhan menyertai mereka. Hikmat daripada Tuhan memenuhi mereka. Dan kami percaya kuasa Tuhan pun memenuhi mereka. Sehingga mereka melayani dipenuhi kuasa Tuhan, hikmat daripada Tuhan. Mereka memiliki hati seorang hamba, memiliki hati seorang bapa. Sehingga pelayanan mereka dipenuhi oleh kasih. Pelayanan mereka dipenuhi oleh kerendahan hati. Sehingga kami percaya pelayanan mereka tidak akan ada cacatnya dan mereka akan menjadi berkat bagi yang dilayani. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna sepanjang tahun 2025 dalam pelayanan mereka.
Kami percaya tantangan-tantangan, masalah-masalah akan ada. Tapi mereka tetap yakin dan percaya Tuhan beserta mereka. Apapun dapat diselesaikan dengan yang terbaik untuk kebutuhan jemaat. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berdoa dan juga kami berdoa untuk seluruh jemaat senior kami Tuhan. Yang saat ini juga ikut mendoakan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan turun atas mereka. Mereka menjadi saksi hidup untuk gereja ini. Bahwa gereja ini ada karena mereka setia menjadi jemaat, melayani dan menjadi jemaat. Dan saat ini mereka juga akan mementoring jemaat GBI Kunci Daud. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Ini wajah-wajah baru. Anak-anak muda. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Mau foto dulu boleh? Atau sudah foto? Victor tadi kelihatannya foto ya? Ya. Mari kita berdoa sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Layakkan kami, kuduskan kami Tuhan. Beri hikmat bagi kami, urapi kami sehingga kami layak untuk menerima berkat firman-Mu. Dan kami percaya firman ini adalah menjadi kekuatan jalan keluar bagi kami. Apapun yang Tuhan sampaikan semuanya yang terbaik buat kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Shalom semuanya. Ya, jadi saya mau sampaikan untuk kita semua jemaat dan juga yang melayani ya. Saya mau sampaikan dari Matius 4 ayat 23 sampai 25. Yesus mengajar dan menyembuhkan orang banyak. Ini peristiwa ini terjadi setelah Tuhan Yesus melakukan puasa 40 hari ya. Dan 40 hari di situ Tuhan Yesus pelayanan ke Galilea ya. Ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan bahwa Yesus berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit kelemahan di antara bangsa itu. Tuhan datang ke dunia untuk menyatakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bicara kuasa, kasih, kuasa dan kasih. Dan ini Tuhan nyatakan. Tuhan nyatakan pada saat Tuhan Yesus mengajarkan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi pada saat itu Tuhan memberitakan Injil untuk memberitahu kepada jemaat bahwa kebenaran firman Tuhan itu akan senantiasa membawa kita masuk dalam kerajaan Allah. Kalau kita masuk dalam kerajaan Allah, maka kuasa, kasih, penyertaan Tuhan akan selalu ada dalam hidup kita. Makanya di sini juga melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan datang ke dunia bukan hanya sebagai Allah yang keingin kita sembah, tapi tidak ada kuasa, tidak melakukan apapun juga. Tapi Tuhan nyatakan, Tuhan ingin melenyapkan segala penyakit. Dalam hal ini bukan hanya penyakit badani, tapi penyakit-penyakit yang lainnya. Tuhan ingin melenyapkan, melepaskan kita. Jadi misalkan penyakit apa? Penyakit kesulitan di akhir tahun misalkan gitu. Kesulitan apa? Kontrak rumah, kontrak intek, mau kontrak lagi, sulit kan gitu kan. Kesulitan-kesulitan yang lainnya, penyakit-penyakit lainnya, penyakit di mana kita senantiasa kalah untuk melakukan kalah dalam iman dan cenderung jatuh kepada dosa. Itu penyakit dan itu akan berulang. Tapi Tuhan katakan Tuhan akan melenyapkan. Dan kelemahan di antara bangsa ini, kelemahan kita itu apa? Kelemahan cenderung masuk ke dalam dosa atau kelemahan kita untuk menyatakan kuasa Tuhan. Berapa banyak kita pun juga kita di lingkungan yang tidak kenal sama Tuhan, kita pun akan jadi seperti mereka. Padahal kita percaya kepada Tuhan. Dan kita tidak berani melanggar firman Tuhan karena kepingin tetap di komunitas seperti itu. Nah, di sini kelihatan bahwa kelemahan di antara kelemahan kita masih ada, tapi Tuhan datang juga untuk melepaskan kelemahan kita. Kelemahan itu bisa dalam bidang ekonomi, kemungkinan kelemahan di bidang keluarga. Berapa banyak orang yang keluarganya belum dipulihkan atau keluarganya masih
masih belum seiman atau apapun juga. Kelemahan-kelemahan itu Tuhan mau lepaskan karena Tuhan akan menyatakan kerajaan Allah. Ya. Ayat 24. Tolong jalankan ayat 24 ini. Nah, ini ya. Ntar. Ayat 24. 24 ya, Jacqueline ya. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Saya sampaikan ini kepada kita semua yang ada di sini, khususnya kepada para pelayan yang tadi didoakan. Ya, dengan adanya kerajaan Allah, di situ Tuhan akan menjadi Allah, Tuhan akan menjadi Raja. Dan di situ ada kuasa untuk melenyapkan penyakit dan menyembuhkan yang orang dalam keadaan lemah. Maka yang terjadi banyak orang yang datang dalam keadaan buruk. Karena ingin mereka dilepaskan kelemahannya, ingin disembuhkan sakitnya. Mereka mencari Tuhan, mereka mau masuk dalam kerajaan Allah. Jadi kita semua yang ada di sini suruh pelayan, kita percaya GBI Kunci Daud, tempat kita ini janganlah kita alergi terhadap orang-orang yang keadaannya buruk. Karena tugas para pelayan untuk mengajar mereka, Tuhan Yesus ajar mereka dan memulihkan keadaan mereka menjadi tidak buruk. Jadi seperti kalau ditanya GBI Kunci Daud ada karena apa? Karena bicaranya bengkel. Bengkel itu memperbaiki, keluar dari bengkel dalam keadaan baik, itu adalah kita. Seluruh pelayan yang ada di sini, janganlah kita selalu berpikir melayani orang yang baik-baik aja. Dalam pelayanan itu pasti banyak masalah. Dalam pelayanan pasti banyak tantangan. Dalam pelayanan pasti banyak gesekan. Karena karena ayat 24 ini, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Ayat 25. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Ini dari Galilea, ya, kecil, dari Dekapolis lebih gede, dari Yerusalem lebih besar lagi, Yudea nama satu kawasan lebih, dan dari seberang. Ya, dari seberang Sungai Yordan, keluar dari daerahnya itu. Dan kita bisa lihat berbondong-bondong akan datang melihat dampak hidup kita, dampak pelayanan kita. Jadi pelayanan kita bukan untuk menyenangkan kita, pelayanan kita bukan untuk kepuasan kita, tapi pelayanan kita untuk terlihat orang di luar supaya datang kepada Yesus. Bukan kepada kita, kepada Yesus. Karena kita adalah pekerjanya Tuhan. Katakan amin ya. Tapi kita perlu tahu bahwa dalam hal seperti ini tantangan pasti ada. Tuhan Yesus puasa selama 40 hari. Puasa 40 hari ya. Enggak makan, enggak minum Tuhan Yesus. Pasti memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Baca Matius 4 ayat 1 dan 2. Pada hari ke-40 Yesus merasa lapar. Karena Yesus merasa lapar, iblis masuk. Kalau engkau anak Allah, batu itu jadi roti. Kan gitu kan? Pada saat menghadapi tekanan, hari ke-1 sampai 39 Yesus tidak merasa lapar. Tapi begitu merasa lapar ada tekanan, iblisnya masuk. Jadi Bapak Ibu semua, pada saat kita mengalami tantangan, masalah dalam menghadapi itu, hati-hati. Karena iblis akan masuk, iblis gak suka Bapak Ibu jemaat itu melayani dengan baik. Mereka gak suka, karena mereka gak mau kerajaan Allah dinyatakan. Tapi perhatikan dengan cermat, pada hari ke-40 iblis masuk kepada Yesus mencobai. Nah, tapi Tuhan punya kekuatan yang mengalahkan iblis. Begitu juga kita harus mampu. Kalau enggak kita akan putus di jalan. Dan itu yang maunya iblis. Yang kita dulunya melayani jadi tidak melayani, jadi jemaat Tuhan, tidak jadi jemaat Tuhan. Kan kita mutung, yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Karena kita sudah Tuhan katakan bahwa kita ini orang-orang terpilih yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kerajaan Allah di dunia ini supaya
orang lain melihat kehidupan kita dan mengaku Tuhan sebagai juru selamat. Ya, jadi perhatikan, menghadapi kehidupan ini pasti ada tantangan. Nah, Tuhan katakan ini, Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kau pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan? Dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Ayat ini betul-betul luar biasa. Ini perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan rohani. Ya kan? Bahwa tubuh ini lebih penting ya daripada pakaian. Hidup ini lebih penting daripada makanan. Betul kan? Orang bisa makan kalau hidup. Orang tidak punya kehidupan dan tidak mungkin butuh makan. Betul kan? Berarti hidup ini lebih penting. Orang punya tubuh perlu pakaian. Ya kan? Kalau ada pakaian gak ada tubuh juga percuma. Lah arti rohaninya apa? Tuhan telah melakukan perbuatan besar buat kita. Dengan apa? Memberi kehidupan kekal dengan penebasnya di kayu salib. Perbuatan besar aja Tuhan lakukan. Apalagi hanya kebutuhan-kebutuhan yang termasuk kebutuhan pemenuhan kehidupan kita. Kalau firman Tuhan katakan arti rohaninya perbuatan kecil, Tuhan pasti lakukan, katakan amin. Amin. Kita semua hidup, ada yang usianya mungkin ada yang 16 tahun, Jos 16 tahun masih muda ya kan. Ada yang 61 kan gitu kan, kebalikannya Jos. Ada yang 63 seperti saya, ada yang 70 lebih, ada yang 80 lebih seperti Opa. Betul kan? Selama kehidupan kita mulai lahir sampai hari ini, penyertaan Tuhan sempurna. Betul kan? Kita cuma lihat makan minum. Kita tidak pernah berpikir kita bernafas. Nafas ini lebih mahal daripada makan minum. Nafas ini lebih mahal daripada baju batik saya. Kalau orang sesak nafas di rumah sakit itu lo bayar. Nyedot itu lo bayar. Kita ini lo nyedot sakar PDW tidak pernah bayar, betul kan? Nah kalau gitu kira-kira oksigen itu harus bayar. Kita datang di gereja kan kayak bawa tabung penyelam gitu. Gede-gede di punggung kita, betul kan? Nah kita mesti sadar untuk itu. Yang untuk kebutuhan yang sangat luar biasa. Orang tidak bernapas 1 menit aja bisa mati. Betul kan? Tapi kalau tidak makan sehari aja masih nggak apa-apa. Berarti butuh mana makanan sama oksigen. Kan gitu kan? Sangat diperlukan oksigen. Itu pun Tuhan sediakan tanpa batas. Jadi perbuatan-perbuatan yang seperti ini yang akan membuat kita pusing, mengganggu kita. Jangan sampai membuat khawatir kita berlebihan. Percaya Tuhan pasti tolong. Dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, saat-saat inilah Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Tuhan akan melakukan hal-hal yang tidak mungkin bagi kita, tapi ternyata mungkin. Kan begitu ya. Saya sampaikan ini. Nah ini ada foto. Ini foto baby masih dalam perut. Dokter bilang, enggak punya janggut ya. Enggak punya janggut. Turunannya siapa yang enggak punya janggut gitu. Apa enggak orang tuanya syok? Betul kan? Ketemu sama saya bilang, itu berkat Tuhan. Percayalah punya janggut, percayalah ada. Dokter katakan apapun juga, Tuhan bisa merubah. Ini foto ini kurang berapa minggu lahir, dokternya ngomong enggak punya janggut. Akhirnya lahirnya seperti itu. Janggutnya malah nyadis kalau orang Jawa, maju ke depan, ya kan? Enggak punya janggut, malah janggutnya lincip kan gitu kan. Orang kepengen punya janggut seperti itu. Betul kan? Ini loh, ini salah satu contoh. Khawatir kita berlebihan, tapi kalau kita percaya sama Tuhan, ternyata ada janggutnya. Lah janggut itu loh bisa dibentuk dalam waktu 1-2 minggu. Kalau manusia bilang gak mungkin. Ketemunya pasti ngomongin gak popo gede bapak Korea kan gitu kan. Dioperasi plastik kalau punya duit. Betul kan? Kalau plastiknya baik, kalau plastiknya tidak baik melet, meluntir janggutnya kan gitu kan. Ini tahu nih siapa? Ini cucu saya yang kedua. Jadi pulang dari dokter ngomong sama saya, wah sudah khawatir. Saya bilang enggak usah khawatir. Tuhan pasti akan membuat baby ini tanpa cacat. Pasti lahir sehat dan lengkap. Nyatanya lahirnya seperti itu, kan gitu kan? Nah ini loh. Jadi jangan berlebihan akan khawatir. Ya, pada saat khawatir iblisnya datang. Enggak punya janggut kan, kalau enggak punya janggut begini dan begitu. Panjang ceritanya.
Tuhan Yesus 40 hari di 1 sampai 39 sehat, tidak lapar. Hari ke-40 begitu merasa lapar, iblisnya datang. Kok tidak hari ke-1, ke-2, ke-3 datang? Karena masih nggak ada masalah. Kalau Bapak Ibu punya masalah, pasti iblis akan sering ganggu. Karena masalah itu dipakai jalan lewatan sama iblis untuk menyelewengkan kita, untuk merusak kita. Ya, ini contohnya seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Amin. Sik khawatir? Enggak kan? Enggak usah khawatir ya, enggak usah khawatir. Tuhan kita luar biasa. Amin. Ya, yang terpenting bagi kita seperti yang saya sampaikan pada saat fellowship pekerja. Jadi kita memang punya tugas untuk menyatakan kerajaan Allah, untuk menjalankan tugas pasti banyak tantangan. Tantangan itu membuat kita khawatir, wajar. Wajar, kita khawatir itu wajar, tapi jangan khawatir berlebihan. Kalau khawatir berlebihan, iblisnya masuk. Karena pada saat khawatir, iblis masuk. Kalau kita khawatirnya berlebihan, iblisnya menang, membuat kita jatuh. Kita harus seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lapar, puasa 40 hari. 40 hari tidak makan, tidak minum ya kan. Kita sehari tidak makan, tidak minum aja udah tidak karuan. Ada tokoh India, orang India kan jago tidak makan, tidak minum. Puasa belum 40 hari masuk rumah sakit. Iya kan, kalau kita coba pagi sampai sore aja tidak makan tok, perut sudah nyanyi. Ya betul Fik ya. Lagune sorok, lagune sopo macam-macam kan gitu kan. Itu pagi sampai sore. Betul kan? Nah kalau 40 hari, nah disitulah kita melihat bahwa Tuhan katakan jelas kepada kita. Jangan khawatir berlebihan. Khawatir berlebihan membuat kita jatuh. Katakan amin ya. Lah inilah yang saya sampaikan pada saat fellowship pekerja ya. Saya ulangi lagi. Supaya kita kuat menghadapi khawatir. Supaya kita kuat menjalankan tugas daripada Tuhan. Supaya kita kuat menjalani kehidupan, tetap percaya kepada Tuhan. Masuk hadirat Tuhan dan kita meroleh kemenangan-kemenangan. Maka ini yang harus kita lakukan. Yohanes 10 ayat 3 sampai 5. Yohanes 3. Untuk dia penjaga membuka pintu. Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Firman Tuhan ini luar biasa. Tuhan itu gembala kita. Dia penjaga membuka pintu. Tuhan tuh buka pintu dan membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Tuhan membuka pintu itu artinya apa? Membuka pintu supaya domba-domba bisa keluar. Kan gitu kan? Kita juga gitu. Sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita seperti domba yang di kandang. Kita nggak bisa keluar karena kuasa dosa memenuhi kita. Kuasa dosa memenuhi kita nggak bisa keluar. Tapi sama Tuhan dibuka dengan penebusannya dia di kayu salib. Dan Tuhan ngomong Injil kerajaan Allah. Domba-domba mendengarkan suaranya. Pada saat Tuhan menyampaikan Injil kerajaan Allah seperti firman Tuhan pagi hari ini. Domba-domba kita semua mendengarkan. Begitu juga saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya juga mendengarkan firman Tuhan ini. Dan saya harus melakukan. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Tuhan tahu nama kita satu-satu. Pada saat kita dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, aku membaptis engkau, Heri Trismono, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Blep, masuk air keluar. Setiap nama Tuhan tahu dan menuntunnya keluar. Dan menuntunnya keluar. Tuhan tuh menuntun keluar. Ya, saya mau sampaikan ini. Tolong dijalankan videonya nih ya. I love this. Ini perhatikan ini. Look at them, look at them. Ini gembala memanggil domba-dombanya. Ini perhatikan. Inilah contohnya kita harusnya seperti itu. Pada saat firman Tuhan, kita mendengar firman suara Tuhan dari lewat apa? Kita baca firman Tuhan. Maka kita tuh sama Tuhan tuh dipanggil. Dipanggil untuk masuk dalam hadiratnya. Masuk dalam kerajaannya supaya kasih Tuhan bisa dinyatakan. Supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Kita merasakan hadirat Tuhan dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam hubungan kita dengan sesama.
Ini maunya Tuhan. Domba-domba dipanggil, dia datang. Dan dituntunnya lah keluar. Ya. Ini ayat 4 yang tadi. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Bayangkan ya, Tuhan itu menuntun kita berjalan di depan, kita di belakang. Tuhan itu gembala kita, bukan penggembala bebek. Bapak Ibu tahu bebek, bebek itu kalau digembalakan bebeknya suruh jalan, gembalanya di belakang bawa tongkat, betul? Bebeknya jalan, nanti jalan kalau ketemu perempatan ada mobil lewat ya bebeknya mati dulu kan, itu kan gembalanya di belakang, betul kan? Misalkan bebeknya kejebur sungai, kejebur got ya kejebur dulu, gembalanya belakangan. Tapi Tuhan enggak, Tuhan berjalan di depan. Jadi kalau misalkan mau ditabrak, yang ditabrak Tuhan dulu. Kalau menghadapi masalah Tuhan dulu. Jadi Bapak Ibu semua kita enggak perlu khawatir. Kita berdoa mungkin masalah kita belum selesai. Terus kita ngomong Tuhan ada di mana? Loh Tuhan ini sudah di depan kita, kita tuh berjalan di belakangnya Tuhan. Nah tinggal sekarang balik, dengar enggak suara Tuhan? Apa Tuhannya jalan lurus ke sana kita mencong ke sana? Nah kalau kita mencong ke sana dapat masalah. Terus kita ngomong Tuhan di mana? Iya kan yang belakang ngomong, hei salah jalan balik kan gitu kan. Nah kita dituntun balik, kita harus balik kan gitu. Nah inilah perlunya kita harus mendengarkan suara Tuhan. Supaya kita hidup dalam penyertaan Tuhan, katakan amin. Ya ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan mau dan Tuhan senantiasa mendengarkan suaranya kepada kita. Lewat firman Tuhan yang kita baca, lewat GBA. Lewat pujian kita, lewat penyembahan kita, lewat doa kita. Lewat doa kita, maka Tuhan akan berbicara kepada kita. Bapak Ibu semua, Tuhan tuh berbicara dengan kita dengan segala cara. Jelas hari ini saya akan mendoakan para pekerja tahun 2025. Sebulan yang lalu saya udah ngomong, bahkan sebulan yang lalu saya udah ngomong sama Pak Heri, persiapkan Pak Heri. Otomatis saya juga mempersiapkan firman Tuhannya apa? Saya sudah siapkan Bapak Ibu. Terus saya siapkan tahu yang terjadi. Jam 10 malam itu lo macet. Jadi firman Tuhan ini jadi tidak karuan semua. Kok ini tidak benar, ini tidak benar, tidak benar. Akhirnya laptopnya tak tutup, saya taruh. Udah, ini jelas nggak mungkin firman Tuhannya ini saya taruh. Akhirnya cucu ini tidur di rumah. Cucu mau tidur, tak keloni disik. Ngeloni cucu saya ini tadi malam. Firman Tuhan ini udah tidak ada, blank zero. Ngeloni cucu sudah selesai saya bangun. Saya siapkan firman Tuhannya lagi. Saya siapkan firman Tuhannya lagi, oh ternyata begini. Saya save Bapak Ibu di laptop. Save selesai saya bilang aman kan gitu kan. Saya biasa bangun pagi, tadi kepengen rodok bangkong, malah tidak bisa bangkong Bapak Ibu. Jam 3 saya bangun, akhirnya karena bulet. Nah namanya bulet di tempat tidur ada cucu kan kepengen ngeloni cucu. Akhirnya jam 4 kurang saya bangun. Dengan PD-nya laptop tak nyalakan, yang saya save itu nggak ada semua. Tuhan baik kan ingatkan saya. Coba saya tetap males jam 6 pagi baru saya mau keluar dari kamar tidur bubar. Betul kan? Ternyata benar. Saya siapkan semua dari pagi baru selesai tadi sebelum jam 6. Firman Tuhannya ya sudah ini. Nah inilah suara Tuhan. Bisa lewat hal-hal seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu tanya firman Tuhannya berapa lama Pak Diam siapkan? Oh hebat, tidak sampai 2 jam selesai kan gitu kan. Ya karena Tuhan yang nuntun, kalau enggak ya enggak ketemu. Enggak ketemu karena saya sama Bapak Ibu sama. Kemampuan kita tentang firman Tuhan ya sama. Hikmat Tuhan tok yang membuat hari ini saya kelihatannya kayak pinter kan gitu kan. Itu karena Tuhan. Ya jadi domba-domba ini mengikuti dia. Kalau kita mengikuti aman. Tadi saya malas tapi ngikuti suara Tuhan. Ya wes lah tak nyalakno laptop. Ternyata saya buka nggak ada hilang semua. Balik dari nol lagi. Kalau saya tidak mendengarkan suaranya. Gak karu-karuan. Ya, nah ini ayat yang terakhir. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ini hati-hati. Suara orang-orang asing itu seperti Yesus pada waktu hari ke-40. Begitu lapar, iblisnya ngomong. Lah tapi Tuhan Yesus tahu ini suara orang asing. Begitu juga kita kalau menghadapi tekanan, banyak orang ngomong, ngasih masukan. Nah masukan-masukan itu kita harus hati-hati, kita harus filter benar. Bahwa ini sesuai dengan firman Tuhan atau enggak. Enggak jadi masalah. Betul kan? Jadi masalah bagi kita. Nah hal seperti ini yang kita harus tahu.
Domba itu kenapa kok dipasung domba ya kok enggak bebek gitu loh. Memang domba ini ya pinter gitu loh. Ayo coba dijalankan Jacqueline. Ya, kita lihat ini. One more time. Ganti orang sekarang. Panggil dombanya. Orang ketiga lagi gak terima ujian. Sekarang gembalanya, perhatikan. Dombanya sama, tempatnya sama. Look at them. Look at them. Dombanya mulai dengar kan? Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. Oh my God. This is nice. Oh my God. This is amazing. One more. Jadi janganlah kita mendengarkan suara yang menurut kita enak di telinga. Tapi belum tentu benar. Tapi lebih baik kita dengar suara Tuhan yang mungkin tidak enak di telinga, tidak enak di hati tapi benar. Contohnya seperti ini. Iya kan? Kalau saya kasih slide seperti ini. Nah ini. Betul kan? Domba aja pinter. Kalau kita tidak bisa mendengarkan suara gembala kita, ya dombanya melet. Iya kan? Pinter aku ambil awakmu kan gitu kan? Nah ini loh Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Kita harus tahu Bapak, apalagi pelayan Tuhan yang semua yang ada di sini. Jangan yang mengenakkan telinga yang kita lakukan. Tapi yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita lakukan. Dan itu yang kita terima. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk perjamuan kudus. Saya minta seluruh pelayan yang melayani perjamuan kudus. Mungkin belum ada roti dan anggur ya. Punya saya nggak ada. Pak tolong Pak, saya minta ya. Sambil mempersiapkan roti dan anggur, yang sudah bisa bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini. Then see my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, and see my soul.
hati kita, percayalah kepada Tuhan. Amin. Kita ada sampai saat ini karena karya Kristus. Yes. Kita ada saat ini karena Tuhan telah melepaskan kuasa dosa Amin. yang telah melingkupi kita semua sehingga kita dapat hidup dalam penyertaan Tuhan. Amin. Percayalah apa yang ada dalam diri kita semua dari Kristus karena penebusannya di kayu salib. Firman Tuhan katakan, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Bukankah roti yang kita angkat tinggi di atas kepala kita adalah persetujuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tinggi anggur di atas kepala kita. Anggur ini anggur penuh kuasa dan anggur ucapan syukur dan persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Kita sampai saat ini kita merasa berhasil apapun yang kita lakukan dalam hidup kita karena pernyataan daripada Tuhan. Kuasa Tuhan selalu ada dalam hidup kita sehingga kita dapat menghadapi hidup ini dengan keberhasilan dan keberhasilan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah dari ke hari bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Amin. Dan percayalah pada saat kita meresponi panggilan Tuhan, saat kita melakukan untuk melayani Tuhan dan untuk melayani orang lain, percayalah kuasa Tuhan akan senantiasa ada dan semakin nyata dalam hidup kita. Maka percayalah segala kelemahanmu, segala sakit penyakitmu akan dilepaskan. Amin. Dan percayalah segala belenggu yang menutupi kita semua akan dipatahkan oleh Tuhan. Tingkap-tingkap langit terbuka sehingga surga turun atas kita, berkat Tuhan tercurah bagi kita. Firman Tuhan katakan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita angkat tinggi di atas kepala kita adalah persetujuan dengan darah Tuhan Yesus? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Engkau baik. Engkau baik penyertaan-Mu sempurna. Bagi kami yang mengalami kelemahan tubuh, baik yang kami ada di tempat ini atau kami yang ada di rumah atau dimanapun kami berada, kami percaya segala sakit penyakit patah dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi dan kami akan menjadi saksi-Mu bahwa kasih Tuhan tiada batasnya, kuasa Tuhan tiada batasnya. Dan percayalah semua jemaat yang kasih Tuhan, segala persoalan apapun juga dalam hidup, kembali kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, lakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan, melepaskan. Karena kita diingatkan Tuhan berjalan di depan kita. Bahkan Tuhan lebih dahulu tahu apapun persoalan kita. Dan Tuhan akan lebih dahulu menyelesaikan persoalan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur pagi hari ini. Kuat kuasa Allah turun atas kami semua. Sehingga kami percaya jemaat kunci Daud yang ada di tempat ini atau dimanapun mereka berada, diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Kuasa Tuhan turun atas mereka. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman dan melakukan perjamuan kudus. Terima kasih. Haleluya. Amin.
Mari kita sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Saatnya kita mendengarkan beberapa pengumuman. Kepada multimedia kami persilahkan. Terima kasih Bapak Gembala Arvin Heravandi atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari hadir dalam ibadah raya Minggu 9 Maret jam 9 pagi bersama Bapak Pendeta Moses. Doa malam kunci Daud, Kamis 6 Maret jam 18.45 di GKD bersama Bapak Heri Tismono, dan mari para wanita hadir dalam ibadah wanita kunci Daud, Jumat 7 Maret jam 17.30 bersama Ibu Gembala Irin Junalis. Doa fajar online Zoom setiap Sabtu pukul 5 pagi, dilanjutkan jalan sehat dan breakfast bersama, berkumpul di VPT Q72 pukul 6.30 pagi. Ibadah Yud Kunci Daud, Sabtu 8 Maret jam 4 sore di GKD bersama Kak Frans. Demikian info sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang minggu ini, boleh maju ke depan. Pak Frans, silakan. Mbak Kusnul boleh maju ke depan. Akan kita doakan bersama-sama. Bapak Ibu saya jemput semuanya bangkit bersama-sama. Mari kita angkat tangan kita. Kita mau mendoakan Bapak Ibu yang berulang tahun pada minggu yang sudah berjalan. Sekali lagi Bapak Ibu saya jemput bangkit berdiri bersama-sama. Yang berulang tahun Pak Frans dan Mbak Kusnul boleh maju ke depan. Yang berulang tahun sepanjang minggu yang sudah berlalu boleh maju ke depan. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya saya jemput bangkit berdiri, kita akan berdoa mendoakan Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang minggu sudah berlalu. Mbak Kusnul. Mari kita angkat kedua tangan kita memberkati Bapak Ibu yang berulang tahun. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini ulang tahun Fran dengan Kusnul. Tuhan, Engkau baik Tuhan. Sampai hari ini Kau memberikan mereka sukacita damai sejahtera dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar mulai pagi ini Kau ingat segala kebaikan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Ajar senantiasa bersyukur kamu kepada Tuhan. Buka kedua tanganmu. Buka, ucap syukur Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidupku Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan juru selamatku. Amin. Engkau penolongku yang ajaib Tuhan. Katakan. Ayo minta, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Ayo, penuhi. Sampai meluber dalam nama Yesus. Biar mengalir dalam hidupmu roh rendah hati, roh belas kasih. Sehingga engkau mampu untuk takut, taat dan setia kepada Tuhan. Sehingga terangmu percaya kepada setiap orang. Seperti firman yang baru disampaikan. Oh, terangmu akan membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Yang undur dari Tuhan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teguhkan Tuhan iman mereka kepada Engkau, agar mereka lebih hari lebih setia kepada Engkau Tuhan. Sampai akhir hidupmu, setialah kepada Tuhan, karena Yesus lebih setia daripada siapapun juga. Terima kasih, berkati semua Tuhan, kesehatannya, rumah tangganya, anak-anaknya, pekerjaannya Tuhan berkati, apa yang dikerjakan Tuhan berkati. Terima kasih, pelayanannya juga Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kita sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita akan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Bila kau
Mengucap syukurlah selalu jemaat kunci Daud yang dikasih Tuhan. Karena Tuhan gembala yang baik yang selalu ada menuntun hidup kita. Tuhan berjalan di depan dan kita akan mengikuti Tuhan. Biarlah kita senantiasa mendengar suara Tuhan dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Percayalah hidupmu senantiasa akan disertai oleh Tuhan. Untuk itu jemaat kunci Daud, pulanglah, damai sejahtera menyertai engkau. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Percayalah kasih karunia Tuhan menyertai engkau. Dan percayalah berkat-berkat Tuhan menyertai engkau. Penyertaan Roh Kudus sempurna dalam hidupmu. Karena engkau membuka hatimu untuk mendengar suara Tuhan. Maka hidupmu senantiasa dalam keadaan baik. Hidupmu senantiasa dalam kuasa Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Dan percayalah hidupmu menjadi terang bagi banyak orang. Hidupmu akan menjadi garam. Hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidupmu akan membawa jiwa-jiwa percaya kepada Tuhan. Mengaku Tuhan sebagai juru selamat. Terima kasih, terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang telah menerima berkat Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya.